Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Nah, untuk mengefektifkan waktu, saya di sini akan membahas mengenai materi menggunakan bahan beton dan manipulatif serta menggunakan komputer. Untuk lebih rincinya akan saya paparkan dalam slide yang selanjutnya. Menggunakan bahan beton dan manipulatif. Menggunakan bahan-bahan konkret seperti puzzle dan game yang cocok dengan pemilihan tugas dan perancah yang disesuaikan dengan strategi anak-anak, efektif dalam menggerakkan mereka melalui jalur belajar mengajar matematika, menurut Clemens dan Sarama 2007. Manipulatif seperti balok kecil, kubus, manik-manik, dan pasak ada di mana-mana di lingkungan kelas anak usia dini yang berkualitas tinggi. Ada bukti yang menunjukkan bahwa penggunaan manipulatif meningkatkan pengetahuan matematika untuk anak-anak, menurut Clement dan Sarama 2007. Ini adalah area di mana terdapat cukup banyak penelitian spesifik matematika, menurut Clement dan MC Milan 1996. Meskipun sebagian besar pekerjaan di area ini berfokus pada anak-anak sekolah dasar, Miss Grebel 1978, Frege 1978. Benda-benda konkret diperlukan bagi anak-anak prasekolah untuk belajar strategi nonverbal dan menghitung penambahan dan pengurangan. Bahkan, anak-anak membutuhkan benda untuk memecahkan masalah jumlah yang lebih besar hingga sekitar usia 5 tahun. Menurut Jordan, Huttenlocher, dan Levin 1992. Para manipulatif memberi arti pada tugas, menghitung kata, dan ketertiban. Menurut Clement dan Sarama 2007. Artinya, pada tingkat tertentu, angka adalah kata sifat dan bukan kata benda untuk anak-anak. 5 anak kucing itu bermakna, tetapi 5 sebagai jumlah tidak abstrak. Gambar dapat bermanfaat dalam beberapa cara, seperti untuk menggambarkan konsep dan anak-anak dapat belajar menafsirkan gambar, menurut Scott dan Neufeld 1976. Namun, manipulatif dapat lebih efektif daripada gambar untuk mengajarkan konsep matematika tertentu, karena gambar tidak dapat dimanipulasi, yaitu gambar tidak dapat ditindaklanjuti secara luas dan fleksibel. Menurut Clemens dan MC Milan 1996, Gerhard 1973, Frege 1978, Sowell 1989, Stevenson, dan MCB 1958. Misalnya, dalam suatu penelitian, anak-anak lebih diuntungkan dari menggunakan pembersih pipa daripada gambar untuk membuat non-triangles menjadi segitiga. Menurut Martin, Lukong, dan Rayfish 2007, mereka hanya menggambarkan di atas gambar, tetapi mereka mengubah pembersih pipa. Saran bahwa manipulatif dan bahan-bahan lain efektif tidak boleh diartikan sebagai berarti bahwa anak-anak kecil harus selalu diberikan manipulatif atau bahwa hanya menyediakan manipulatif ini sudah cukup. Sebaiknya, guru harus mempertimbangkan manipulatif yang paling tepat untuk pelajaran tertentu. Setelah anak-anak menguasai tugas menggunakan manipulatif, mereka sering dapat menyelesaikan tugas aritmatika sederhana tanpa mereka. Menurut Groove dan Bray 1999. Slide yang selanjutnya itu menggunakan komputer. Sebagai alat serbaguna, komputer juga dapat membentuk lingkungan yang sangat berbeda yang mendukung pengajaran dan pembelajaran matematika. Mereka dapat memberikan pengalaman yang efektif, mulai dari penyelesaian masalah yang kompleks hingga berlatih dengan konsep dan keterampilan dikelola pada tingkat berpikir anak-anak dan pada tingkat tugas individu. Komputer membantu spesifik metakognitif dari aktivitas spasial. Kemungkinan anak-anak untuk melampaui
mengetahui batasan dunia fisik menurut Clemens dan Barista 1991, Johnson, Gentile, Clemens, dan Barista 1994. Misalnya, anak-anak dapat memotong bentuk dan menyatukannya dengan cara baru. Mereka menjadi sadar dan menggambarkan gerakan geometris yang mereka gunakan untuk memecahkan teka-teki geometris. Menurut Sarama dan Clemens 2009, Sarama, Clemens, dan Pukelik 1996, yaitu melakukan teka-teki fisik. Mereka bergerak bentuk secara intuitif. Namun di komputer mereka memilih gerakan geometris, slide, flip, atau tron yang mereka butuhkan. Ini membantu mereka secara eksplisit menyadari gerakan-gerakan itu dan sengaja dalam penggunaannya. Anak-anak semuda usia 3 telah terbukti mendapat manfaat dari aktivitas komputer yang berfokus. Menurut Clement tahun 2003, representasi yang tutorial atau tutorial membantu mereka membentuk konsep yang saling terkait dan dengan demikian saling memperkuat. Lingkungan komputer juga dapat mendorong pemikiran konseptual yang lebih dalam, termasuk jenis permainan kognitif yang berharga menurut Stevie dan Weigel 1994. Artinya, anak-anak akan menimbulkan masalah bagi diri mereka sendiri dan menjelajahi benda-benda atau bentuk-bentuk komputer dengan sikap bermain yang sama dan pembelajaran bermanfaat yang sama ditemukan dalam jenis permainan lain. Beberapa karakteristik perangkat lunak komputer yang efektif dapat memandu pembuatan dan pemilihannya. Menurut Clemens dan Sarama tahun 2005, tahun 2008, Sarama dan Clemens tahun 2002, tahun 2006. 1. Tindakan dan gambar harus memberikan konteks yang bermakna bagi anak-anak. 2. Tingkat membaca, rentang perhatian yang diasumsikan dan cara merespon harus sesuai untuk tingkat usia. Instruksi harus jelas seperti pilihan sederhana dalam bentuk menu gambar. 3. Setelah dukungan dewasa awal, anak-anak harus dapat menggunakan perangkat lunak secara mandiri. Harus ada banyak peluang untuk sukses. 4. Umpan balik harus informatif. 5. Anak-anak harus memegang kendali, perangkat lunak harus menyediakan kekuatan manipulatif sebanyak mungkin. 6. Perangkat lunak harus memungkinkan anak-anak untuk membuat, memprogram, atau menciptakan kegiatan baru. Ini harus memiliki potensi untuk penggunaan independen, tetapi juga harus menantang. Itu harus fleksibel dan memungkinkan lebih dari satu responden yang benar. Seperti halnya menggunakan manipulatif, dukungan orang dewasa awal dan pendampingan aktif memiliki efek positif yang signifikan pada pembelajaran anak-anak dengan komputer. Menurut Sarama dan Clemens tahun 2002, guru yang efektif memandu anak-anak untuk mempelajari tugas-tugas dasar. Kemudian mereka mendorong eksperimen dengan masalah terbuka. Guru-guru ini sering mendorong dan berdemonstrasi tanpa menawarkan bantuan yang tidak perlu atau membatasi kesempatan anak untuk mengeksplorasi. Para guru mengarahkan perilaku yang tidak pantas, membuat model strategi, dan memberikan pilihan kepada anak-anak. Diskusi seluruh kelompok yang membantu anak-anak berkomunikasi tentang strategi solusi mereka dan merefleksikan apa yang telah mereka pelajari juga merupakan komponen penting dari pengajaran yang baik dengan komputer. Daftar pustaka: Christopher Tedcross, Taniesa A. Wood, and Heidi Steingruber, Mathematics Learning in Early Childhood, Washington, D.C., The National Academy Press. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.
dan Ibu, Bapak.